Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara inti, yaitu penampilan para peserta lomba Pindacil. Untuk penampilan pertama, kami persilahkan kepada peserta nomor urut 1 untuk tampil ke depan. Ananda Arshila Nadia Fariha dari TPQ Hidayatul Sibian. Beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin dan dewan juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang bertema hikmah hari raya Kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoribah yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban salah satu bentuk ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dan hari raya Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, yang pada tahun ini kita laksanakan pada tanggal 27 Mei 2026. Hadirin dan dewan juri yang kami hormati dan teman-temanku sayangi, saya mau tanya nih, kira-kira hewan apa yang boleh disembelih setiap pelaksanaan kurban? Ya, tentu kita semua mengetahui hewan apa yang boleh disembelih ketika pelaksanaan kurban adalah domba, kambing, sapi, dan unta. Hadirin keluarga yang kami hormati dan teman-temanku yang nih, apa saja hikmah hari raya kurban? Hikmah hari raya kurban banyak sekali. Di antaranya adalah meningkatkan ketaatan dan kesabaran kita kepada Allah Ta'ala, dan caranya mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, para hadirin semua, saya akan bercerita sedikit nih tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alkisah, pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Saat Nabi Ibrahim terbangun dari mimpinya tersebut, Nabi Ibrahim sangat sedih sekali, sebab Nabi Ismail adalah putra yang selama ini dinantikan kehadirannya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk bertanya kepada sang anak mengenai mimpinya tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syaffat ayat 102, yang artinya, maka tatkala langit sampai pada umur sanggup, dan berusahalah bersama-sama Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya,
Bismillah dan apa pendapatmu? Lalu Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan untukmu. Lanjutnya ceritanya. Insya Allah engkau akan mendapati lagi termasuk orang yang sabar. Singkat cerita nih teman, saat tiba hari penyembelihan, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk baring di atas batu. Saat Nabi Ibrahim mengangkat pedang untuk menyembelih Nabi Ismail, saat itu juga Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya melalui malaikat Jibril dan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Hadirin dan Tuhan yang kami hormati dan teman-temanku sayangi, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk berkorban dan membagikan daging tersebut bermanfaat mana. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, peserta selanjutnya yakni Ananda Almira Akila dari TPG Al-Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin, biar semangat, pantun dulu yuk. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa membeli tomat. Karena kita umatnya Nabi, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang bijaksana, sahabat bunda yang tercinta, perkenalkan aku Almira, dai cili yang selalu bahagia, sahabat dai yang tercinta. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan tausiah yang bertema Hari Raya Idul Adha. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya ini juga disebut dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Di balik Hari Raya ini terdapat kisah tentang ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan dari putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan teman-teman, Nabi Ismail yang saat itu masih sangat muda, dengan penuh rasa cinta kepada Allah, maka berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku
Surat Al-Kautsar ayat 2. Teman-teman hafal tidak? Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, dan artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sahabat dai, lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai seorang anak belajar? Apakah kita harus menyembelih hewan kurban sendiri? Tentu tidak, teman-teman. Semangat berkurban bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membantu teman yang kesulitan, ikhlas membantu orang tua, dan belajar dengan tekun demi masa depan kita. Sahabat dai yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momen Idul Adha ini untuk memperbaiki diri, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mangan kupat kau bakmi menawi kelewat riswar kifni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya nomor urut 3 dengan nama Halisa Diva Aliandina dari TPQ Miftahul Huda dipersilahkan untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Alim ulama yang saya taati, hewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Diva dari TPQ Miftahul Huda. Dengan tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hikmah Idul Adha. Idul Adha adalah syariat yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperkuat oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy
langsung saja untuk peserta nomor 4. Fatimah Az-Zahra dari TPI Mazraatul Ilmi dipersilakan untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin makan ketupat, makanlah di waktu yang hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, Bapak Ibu hadirin dan para guru serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang barakah dengan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Teman-teman, sebelum mulai ceramah, saya mau pantun dulu ya. Nanti kalau saya pantun, dijawab cakep. Sepakat? Pergi ke pasar membeli ketan, pulang naik sepeda baru. Hari raya Idul Adha jangan cuma makan, tapi harus belajar ikhlas juga dong. Baru keren itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau dengar Idul Adha, pasti yang terbayang adalah sate, rendang, gulai. Betul tidak? Tapi hati-hati, jangan sampai waktu takbiran yang dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kita jawab malah mana tujuh satenya. Teman-teman yang berbahagia, kita bisa belajar dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail menjalankan perintah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya sendiri, dan Nabi Ismail pun rela menjalankan perintahnya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umurnya, ia sanggup bekerja bersamanya. Nabi Ibrahim pun bilang, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu? Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang beriman dan sabar dalam melaksanakan kebaikannya. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dari kisah tersebut, kita belajar bahwa orang yang beriman harus taat kepada Allah dan ikhlas menjalani perintahnya. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan kita tentang berbagi. Daging kurban dibagikan kepada tetangga, saudara, dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi, Idul Adha juga mengajarkan kita tentang kebersamaan. Kalau punya rezeki lebih, jangan sombong. Kalau punya makanan lebih, jangan habiskan sendiri. Ingat, tetangga juga
zaman. Teman-teman yang saya sayangi, mulai sekarang mari kita belajar ikhlas dalam beribadah, taat kepada orang tua, dan rajin membantu sesama. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan. Jalan-jalan membeli mangga, jangan lupa membeli durian. Mari kita sambut Idul Adha dengan gembira, tingkatkan iman dan keberanian. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Tentunya juga masih belajar ceramah, daripada sibuk rebutan sate kurban, lebih baik rebutan masuk surga. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 5, Ahmad Fahmi dari TPQ Raudatul Rayyahin. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, sebagai yang saya cintai, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kehidupan. Dan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Hanya kepada Tuhan kita menyembah, hanya kepada Tuhan kita memohon pertolongan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang mulia dan yang tertutup bagi umat manusia. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul dengan suasana yang sangat gembira. Dan teman-teman, sebentar lagi ada hari raya yang istimewa. Hari raya apa? Ya, betul sekali. Hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha juga disebut hari raya kurban. Kenapa disebut begitu? Karena umat Islam menyembelih hewan kurban seperti unta, sapi, kambing, atau domba, bentuk ketaatan kepada Allah. Tahukah kalian, bukan sekadar menyembelih saja, ada makna yang sangat dalam di baliknya. Dalam hadis riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada amalan bagi yang Adam dari hari Idul Adha lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban datang pada hari kiamat
dengan tangguh-tangguhnya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya caranya mengalir kepada Allah. Mulakan sebelum mengalir di tanah. Berbangkilah jiwa yang rela berkorban. Wah, hebat sekali kan pahalanya. Bayangkan setetes darah langsung diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu artinya lebih besar kasih sayang Allah kepada kita. Sebagai penutup, jadikan hari raya Idul Adha bukan jadi hari makan-makan dan minuman saja, dan momen untuk berbagi lebih peduli kepada sesama. Sekian pidato saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak kecil bermain layang, belum menang pada pertama. Mohon maaf ada yang kurang. Semoga amal yang berkah. Semoga mohon maaf ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, boleh minta perhatiannya sebentar? Nah, untuk yang duduk di tangga, boleh menepi sedikit biar yang di bawah bisa melihat juga ya. Dan untuk adik-adik yang di belakang, bisa untuk suaranya dikecilkan. Baik, terima kasih. Baik, peserta selanjutnya yakni Arshila Syainafia dari TPQ Al-Ikhlas. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang kasih sayangnya kepada kita tak pernah luntur dan selalu melimpahkan rahmat yang tak terukur. Walau uang 10.000 habis buat beli telur, namun itulah nikmat dari Allah.
dan kita patut untuk bersyukur. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada mahkota alam yang menyayangi umatnya begitu dalam dengan kasih indah agama Islam, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan tema Hari Raya Idul Adha. Teman-teman, ngomong-ngomong tentang Idul Adha, saya jadi ingat sebuah lagu. Ada yang bisa nggak? Yuk kita nyanyikan bersama. Idul Adha, Idul Adha, Idul Adha telah tiba. Ayo kita bergembira menyambut hari raya. Ada kambing, ada sapi, ada kerbau dan unta. Itu semua hewan kurban, mari kita bagikan. Teman-teman yang berbahagia, Hari Raya Idul Adha adalah hari raya umat Islam. Hari Raya Idul Adha diperingati untuk menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik setelahnya. Alhamdulillah, setiap hari raya kurban semua orang bisa makan daging kurban. Dari presiden sampai pedagang permen, dari Pak Camat sampai penjual tomat, dari direktur sampai tukang penggali kubur, semua bisa makan daging kurban. Teman-teman yang berbahagia, kenapa setiap hari raya kurban umat Islam diperintahkan untuk menyembelih kurban? Ini ada kisahnya loh. Bagaimana kisahnya? Jadi dulu itu Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Teman-teman tahu tidak siapa nama anak Nabi Ibrahim? Yaps, betul sekali, Nabi Ismail. Karena ketaatan keduanya kepada Allah, Nabi Ibrahim ikhlas menyembelih anaknya. Namun saat hendak disembelih, Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Karena ketaatan keduanya, maka keduanya ikhlas dalam ketaatan itu. Jadi kurang lebih seperti itulah kisahnya. Kenapa setiap hari raya kurban Kenapa setiap hari raya Idul Adha umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban? Yaitu sebagai bentuk ketakwaan kita sebagai umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pak Camat ketemu Gus Baha. Selamat Hari Raya Idul Adha. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta selanjutnya yakni Alea Safa dari RTI Bismillah. Beri tepuk tangan yang meriah. Biar seia, biar sekata, biar ceramahnya tentang membahana, jawablah salam saya agar masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para asatidz, asatidah, dan tak lupa para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, tiada kata yang paling pantas dan
indah selain lafaz Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first of the best man. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Sayyidullah dan Sayyidah Siti Aminah. Guys, pernahkah kalian mendengar kisah Siti Hajar alaihissalam yang mencari air minum untuk putranya Ismail? Ketika itu Ismail kecil menangis di tengah padang pasir antara Bukit Safa dan Marwah. Ibu Hajar mencari air sambil berlari, naik turun bukit, ternyata tidak menemukan setetes air pun. Sampai bingung harus kemana dan mencari di mana. Seketika itu Nabi Ismail yang digeletakkan di atas tanah, tangisnya semakin kencang. Pernah nggak lihat bayi nangis? Pasti kaki sama badannya gerak semua. Gak mungkin bayi nangis tuh diam aja, sedangkan kaki sama badannya diam gini. Betul tidak? Hadirin yang dirahmati Allah, meski Ismail sudah tumbuh dewasa, Allah masih mengujinya. Ayah Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim, diperintahkan bermimpi untuk menyembelih anaknya. Nabi Ismail bertanya, "Kenapa ayah menangis?" Ayahnya menjawab, ayahnya bingung untuk mengatakannya, lalu menjawab, "Ayah bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, hai anakku." Nabi Ismail tersenyum dan berkata, "Kalau itu memang perintah Allah, aku ikhlas ayah, aku ridho," jawabnya. Tapi mukjizat Allah datang tepat waktu. Ketika pisau sudah di atas leher, maka Allah gantikan dengan seekor domba yang masih digerakkan oleh umat Islam seluruh dunia, yakni hari raya besar atau Idul Adha. Hadirin yang saya hormati, dari dua kisah di atas tadi, pasti kita sudah terbayang wajah orang tua kita, wajah yang selalu menyenangkan hati kita, betapa ikhlasnya mereka mendidik dan membesarkan kita. Oleh karena itu, sayangi, hormati, patuhi orang tua kita semua. Bagaimana caranya? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan selain kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika kita tanpa mereka, kita bukan apa-apa, dan tanpa doa mereka, kita juga bukan apa-apa. Maka dari itu, mari doakan bersama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wahdaka la syarika lah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian cukup dari saya. Hujan gerimis ember jadi terisi. Adik manis izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peserta selanjutnya yakni Khalid Arkan Bakah dari TPQ Syukbul Iman. Beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Burung merpati terbang melompat, terbang melayang ke atas masjid, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan teman-temanku seperjuangan yang kucintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan tausiah yang berjudul Semangat Berkorban Menyambut Idul Adha yang bermakna. Teman-teman, kalau dengar kata adha dan kurban, apa yang terlintas di pikiran kalian? Pasti langsung terbayang daging yang banyak kan? Ada bakso, sate, rendang, gulai, wih, sampai ngiler ya. Bahkan ada yang bilang, wah, libur Idul Adha itu enak banget loh, bisa makan enak-enak lagi, sampai perut gendut. Tapi tunggu dulu, Idul Adha bukan sekedar festival makan-makan. Idul Adha adalah peringatan tentang kepatuhan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam karena perintah Allah. Dan Nabi Ismail pun dengan sabar dan ikhlas berkata, lakukanlah apa yang Allah perintahkan ya ayah. Insya Allah ayah akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Wah, hebat sekali ya. Kalau kita disuruh belajar sedikit saja sudah mengeluh, capek, nanti saja. Disuruh bantu orang tua malah main HP terus. Betul gak teman-teman? Padahal pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu jauh lebih berat. Mereka rela mengorbankan nyawa demi cinta kepada Allah. Tapi karena ketulusan hati mereka, Allah pun menunggang Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Teman-teman, berkorban itu tidak melulu soal sapi atau kambing loh. Kita sebagai anak kecil juga bisa berkorban. Bagaimana caranya? 1. Kurban waktu. Kurangi main game. Luangkan waktu untuk sholat dan mengaji. 2. Kurban uang. Sedekahkan sebagai uang jajan kita untuk anak-anak yang kurang beruntung. 3. Kurban ego. Jangan bertengkar. Mau berbagi mainan, hormat kepada orang tua serta guru. Itu semua adalah bentuk pengorbanan yang nilainya sama mahal dengan hewan kurban. Jadi, marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Jangan cuma perut yang kenyang, tapi hati dan iman kita juga harus penuh dengan kebaikan. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada sekarang sampah, jangan dibuang ke pinggir kali.
Jika ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di tangga bisa agak mundur. Peserta selanjutnya yakni Citra Azmi Salsabila dari TPQ Al-Mukhlisin. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya banyak, tapi suaranya kok dikit ya? Udah makan apa belum sih? Udah makan ya? Ya udah, ayo coba sekali lagi ya, yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Dewan Juri, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang saya sayangi, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, yaitu hari raya yang penuh makna dan pelajaran bagi umat Islam. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok ayah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, beliau tetap menjalankan perintah tersebut dengan sabar dan taat. Karena keikhlasan mereka, Allah mengganti mereka dengan seekor domba untuk disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Teman-teman yang berbahagia, berkorban tidak hanya berarti menyembelih
sebagai penutup pidato ini menyampaikan sebuah pantun dan doa agar kita semua dapat mengambil hikmah dari hari raya Idul Adha. Pergi ke masjid memakai peci. Tidak lupa membawa sajadah. Mari belajar ikhlas sejak dini agar hidup berkah penuh ibadah. Dan mari kita bersama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menjadi anak yang ikhlas, peduli sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yakni Natania Afika Putri dari TPQ Al Anwar. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum lanjut kita berkenalan dulu ya. Nama saya Natania Putri, kelas 3 di TPQ Al Anwar. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berpidato dengan tema Hari Raya Idul Adha. Teman-teman, ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Adha, saya jadi ingat nih sebuah lagu judulnya Marilah Berkurban. Bunyinya begini: Hari Raya Idul Adha, marilah berkurban, sembelih hewan kurban yang telah dianjurkan. Ada sapi, kambing, kerbau atau unta sebagai tanda syukur pada Allah Ta'ala. Baik, ayo berkurban teman-teman semuanya, dibagikan yang berhak menerima. Ayo berkurban teman-teman semuanya, dibagikan yang berhak menerima. Teman-teman, Hari Raya Idul Adha adalah hari raya umat Islam. Hari Raya Idul Adha adalah diperingati untuk menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah, setiap hari raya kurban, semua bisa makan daging kurban. Dari presiden sampai pedagang permen, dari direktur sampai tukang gali kubur, dari Pak Camat sampai penjual tomat, semua bisa makan daging kurban. Teman-teman yang saya sayangi, kenapa setiap hari raya Idul Adha umat Islam disuruh untuk menyembelih hewan kurban? Ini ada kisahnya loh. Yuk kita simak sama-sama. Jadi dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak nama anak Nabi Ibrahim siapa? Ya, betul sekali, Nabi Ismail. Karena ketaatan keduanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ikhlas menyembelih anaknya sendiri dan Nabi Ismail ikhlas disembelih ayahnya. Namun, saat hendak disembelih, Nabi Ismail digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Jadi, Nabi Ismail pun selamat. Masya Allah. Jadi kurang lebih seperti itulah kisahnya. Teman-teman, hari ini tahun ini berkurban tidak? Kurbannya sapi atau kambing ya? Semoga teman-teman yang hendak berkurban dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pak Camat ketemu Gus Bah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yakni Filia Airina Husna dari TPQ Al Ihsan. Beri tepuk tangan
dan ustazah. Dan tak lupa pula teman-temanku seperjuangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya ila yaumil qiyamah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri teladan bagi kita, hewan curi dan teman-temanku yang dirahmati Allah. Cinta dan kurban. Cinta dan kurban adalah pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini naik bergema takbir. Namun di balik kegembiraan ini ada kisah cinta yang luar biasa. Ada yang tahu teman-teman kisahnya siapa? Yaitu kisahnya Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan teman-teman, Nabi Ibrahim menunggu anaknya bertahun-tahun, lalu saat tumbuh remaja Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Manusia mana yang tidak sedih? Ayah mana yang tidak hancur hatinya? Namun apa kata Nabi Ismail? Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni Allahu minas sabirin. Al-ayah. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Satajiduni Allahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Terdapat di surat As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dewan juri dan teman-teman yang dirahmati Allah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Idul Adha bukan sekedar makan daging kurban. Kurban mengajarkan kita untuk menyembelih sifat egois dan kesombongan dalam diri kita. Maka tanyakanlah diri kita, sudah kita taat seperti Nabi Ismail atau sudah kita ikhlas seperti Nabi Ibrahim. Semoga kurban tahun ini menjadikan kita anak yang soleh dan bertakwa. Akhiran kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yakni Akila Az-Zahra dari TPQ At-Taufik. Beri tepuk tangan yang meriah. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa membeli tomat. Tanda kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat alim ulama, ustadz dan ustadzah yang saya hormati, para dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi. Faya ayyuhal hadirun hayya bina nashkurullah azza wa jalla. Setinggi puji, segala syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita betutur sebagai hamba bersyukur. Salawat serta salam berlimpah bertabur kepada junjungan kita Nabi
Nabi yang masyhur. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ada kisah wanita yang kesabarannya diabadikan oleh Allah hingga yaumil qiyamah. Dialah Ibunda Hajar. Para besti, siapa di sini yang tahu Ibunda Hajar? Ayo, siapa yang tahu? 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 Iya, betul. Ibu Hajar adalah ibu Nabi Ismail dan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Hajar ditinggal di sebuah lembah tanpa kehidupan. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, beliau membawa Hajar dan bayi mereka ke sebuah lembah tandus. Lembah itu kelak dikenal sebagai Mekah. Tidak ada air, tidak ada manusia, dan tidak ada pepohonan. Ketika Nabi Ibrahim akan pamit untuk meninggalkan mereka, yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37 diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askuntu min ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana Shadaqallahul azim. Lalu Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mengangguk, qalat, Hajar berkata, idzan la yudhi'anni. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalimat inilah yang mengguncang langit. Itulah iman sejati. Hadirin rahimakumullah, saat seorang ibu berjuang, hari demi hari berlalu, bekal habis, air kering, Ismail terus menangis kehausan. Hajar tidak pasrah diam. Ia berlari menuju bukit Safa dan turun ke bukit Marwah sambil lari 7 kali. Lalu hadirin rahimakumullah, ketika Hajar ingin kembali kepada Nabi Ismail, Allah memanggil malaikat Jibril. Tanah dihentakkan, maka memancarkan air yang disebut dengan air Zam-Zam. Air yang takkan pernah kering selama ribuan tahun. Hadirin rahimakumullah, hikmah apa yang dapat kita ambil dari Ibu Hajar? Yang pertama, tawakal bukan berarti diam. Hajar percaya kepada Allah, tetapi dia terus berusaha. Yang kedua, wanita bisa mengubah sejarahnya bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kesabaran dan keyakinan. Setiap langkah jutaan umat manusia di Masjidil Haram hari ini adalah jejak seorang ibu. Tidak ada penonton, tidak ada penghargaan, hanya Allah yang melihat. Hadirin rahimakumullah, biar gak ngantuk, kita nyanyi dulu yuk. Yang tahu ikut nyanyi ya. Satu kisah tentang kepatuhan Nabi Ismail pada ayahnya. Diperintahkan Nabi Ibrahim untuk berkorban karena Allah. Tak setitik pun ragu padanya, karena iman atas titahnya. Nabi Ismail berserah diri, semua hanya milik Allah. Berkorbanlah semua umat di bumi, memperingati ketakwaan Nabi, saling
Baiklah, peserta selanjutnya yakni Mahira Aufa Amira dari Madin Manbaul Quran. Beri tepuk tangan yang meriah. Pergi ngaji di rumah Ustaz Somad. Diajar ngaji tentang akhirat. Kalau hadirin umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan yang berbahagia. Salawat serta salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin. Yang saya hormati para dewan juri, ustaz dan ustazah, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Idul Adha, belajar ikhlas, peduli, dan taat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kita kepada Allah. Kita semua pasti mengenal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Beliau adalah Nabi yang paling taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan dia untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, beliau tidak marah dan tidak membantah, karena beliau yakin bahwa perintah Allah adalah perintah yang terbaik. Begitu pula Nabi Ismail, walaupun dia masih muda, dia tetap sabar dan ikhlas menerima perintah Allah. Dari situlah kita bisa belajar bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada apapun di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah mau berkorban demi kebaikan? Sebagai pelajar, korban tidak harus berupa hewan, tetapi bisa dilakukan dengan cara mengorbankan waktu bermain untuk belajar dan mengorbankan sifat sombong agar menjadi pribadi yang rendah hati. Karena sesungguhnya orang yang hebat bukanlah orang yang memiliki segalanya, tetapi orang yang rela berbagi kepada sesama. Teman-teman yang saya banggakan, saat Idul Adha tiba, kita melihat bahwa ada daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Ada tetangga, anak yatim, dan orang kurang mampu yang ikut merasakan kebahagiaan. Disinilah indahnya Islam. Islam mengajarkan kita untuk peduli, membantu, dan membahagiakan orang lain. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Mari menjadi generasi yang suka berbagi, menolong, dan memiliki hati yang lembut. Karena satu kebaikan kecil dapat membuat orang lain rasanya bahagia.
berkorban, maka kelak kita akan menjadi pemimpin yang jujur, amanah, dan dicintai rakyat. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semua. Mari jadikan Idul Adha bukan hanya perayaan tahunan, tetapi juga momen untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kebanggaan kita kepada sesama. Semoga kita menjadi anak yang saleh-salehah yang membanggakan agama, orang tua, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Ke pasar belikan dari, pulangnya beli sarapan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, peserta yang terakhir yakni Fatia Jamil Anida dari TPQ Al-Kushairi. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya muliakan para ustadz dan ustazah, yang saya hormati segenap dewan juri, saudara-saudaraku dari TPQ Serandu Agung yang sangat saya sayangi, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iradahnya kita hari ini dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran agama Islam. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan pidato kali ini, saya mau kenalan dulu, boleh? Jika tak kenal, maka tak sayang. Betul nggak? Betul. Nama saya Fadia Jamil Anida. Saya dari TPQ Al-Kushairi. Pidato saya kali ini dengan tema Idul Adha. Kenapa dinamakan Idul Adha? Sudah tahu belum hadirin? Id artinya lebaran atau hari raya, dan Adha artinya kurban. Karena orang-orang Islam disunahkan untuk berkurban, ada yang berkurban sapi, ada yang kerbau, dan ada yang berkurban kambing. Nah, kalau hadirin berkurban apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kebaikan kepadamu yang banyak, maka dirikanlah salat dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya tutup pidato kali ini, saya mau berpantun dulu, boleh? Perahu kecil bergerak lamban, hendak menuju ke negeri jiran. Tiba lebaran, Idul Kurban, seru terdengar suara gema takbiran. Bunga anggrek tumbuh di jamban, bunga melati tumbuh bersemi.
kurban, tetap terjaga tali silaturahmi. Sekian dari saya. Atas segala kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Wal'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semua peserta yang telah tampil dengan sangat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara kita tutup, marilah kita simak terlebih dahulu komentar, pesan, dan motivasi dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya semua. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ya. Jadi untuk usia anak-anak SD usia 5 sampai 12 tahun ya, itu sebuah pencapaian yang luar biasa, bisa berdiri tegak di sini. Boleh tepuk tangan semuanya. Dan pertama juga ibu-ibu ustazah pembimbing yang sudah membimbing mereka bisa berani itu sangat-sangat luar biasa. Baik. Dan yang pertama mungkin sedikit catatan, ada namanya jam terbang. Jadi silakan diperhatikan mulai tadi ya, ada yang bahwa sebenarnya karpet di depan itu disiapkan untuk adik-adik semua itu jadi sorotan sebenarnya ya. Ada sing mojok mundur ya, ada sing kemajon, ada sing ripit-ripit dan lain-lain. Itu menandakan bahwa seharusnya mereka itu dipersiapkan pertama siap untuk disorot orang banyak ya. Jadi disisipkan untuk nilai PD-nya itu silakan di tengah-tengah, pas itu nggak masalah. Jadi siap dengan segala risiko dan lain-lain itu disiapkan. Jadi itu mental awal ketika adik-adik sudah berani berdiri di tengah menjadi center semuanya, itu sudah sangat bagus. Kemudian catatan yang kedua, kita tahu ada timer ya, di aturan dari panitia ada 5 sampai 7 menit. Ada yang kecepatan, yang terlalu lama nggak ada, alhamdulillah. Tapi disitulah namanya manajemen waktu. Jadi ketika adik-adik semuanya sudah terbiasa ambaane ngoyo, itu waktu itu semakin cepet banget. Tapi waktu di closing ternyata masih 3 menit dan lain-lain ya. Jadi memang kalau memang syarat itu minimal 5 menit ya silahkan dikasih di 5 menit. Masalah nanti lupa mati dan lain-lain silahkan. Jadi persiapan latihannya itu bisa dimaksimalkan saja 7 menit gak masalah. Jadi ketika memang masih kurang, ternyata ini kurang dari 5 menit, kita masih ada spare untuk kita masih ngejar di maksimal di minimal 5 menit seperti itu. Kemudian kita tahu kita butuh jam terbang untuk tampil, kontak mata dan lain-lain. Kita ada yang hafalan sampai lihat atas saja, lihat bawah saja. Memang nggak boleh bawa catatan. Cuma kalau kita bisa ya, karena mungkin tadi juga grade-nya itu ada yang grade teman-teman yang kecil banget atau unyu sampai yang memang sudah mulai agak dewasa tapi tetap sesuai umur, itu sudah kelihatan. Jadi modal besarnya sudah ada, tinggal dilatih dan disesuaikan dengan saran dari panitia seperti aja. Dan yang terakhir, jangan berkecil hati ya, nanti suatu saat atau nanti diumumkan ketika ada juara lomba Pildajil ini, jangan berkecil hati, piala itu cuma salah satu titipan saja. Oke. Yang penting saat ini bisa ditandai ya. Kita pun, saya juga belum tahu ketika pas dulu usia berapa tahun tuh seberani apa bisa tampil di sini, bisa menghadapi tadi yang anak-anak kecil sampai naik dan lain-lain, dan mereka tetap bisa enjoy menikmati, itu sudah luar biasa. Dan selamat dinikmati prosesnya. Terima kasih pada panitia dan seluruh ustazah sudah membimbing, dan silakan dididik terus, dibimbing terus adik-adiknya biar tadi punya public speaking yang bagus. Mau nanti mau jadi Pildajil lagi, mau jadi public figure yang lain atau yang lain, yang penting skill komunikasinya itu tetap dilatih biar nanti bisa jadi adik-adik atau manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu dari saya, mungkin ada bahan dari juri yang satunya, monggo.
Sudah nggak ada. Jadi saya mewakili dari Dewan Juri yang satunya, insya Allah sudah sama karena kita sudah sering diskusi tadi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo doa dulu doa mawon. على خديني وعلى كل ميت صالح بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا جزيلا وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتمضي لنا بها جميع الحاجات وتخرجنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا ولو تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri atas komentar, masukan, serta motivasi yang telah diberikan. Sebelum berakhirnya acara ini disampaikan kepada peserta lomba pindah